Dime tu verdad, nadie te está pasando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando, oh no. Te estaba buscando. Dunia pendidikan, setiap peserta didik memiliki karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, metode pengajaran yang seragam tidak selalu efektif dalam memastikan semua siswa dapat memahami materi dengan baik. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh para pendidik. Sesuai dengan hasil diskusi di ruang kolaborasi pada topik sebelumnya, Pak Mustar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman dan memberikan bimbingan yang berbeda. Kemudian, menggunakan berbagai metode pembelajaran, misalnya melalui diskusi, tanya jawab, dan menjelaskan materi melalui gambaran di papan tulis dengan tujuan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik. Dengan demikian, makna pembelajaran berdiferensiasi dapat diuraikan sebagai berikut. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut uji tahun 2023, pembelajaran berdiferensiasi adalah bentuk investasi dalam rangkaian pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa dalam hal kemauan belajar, profil belajar, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Sedangkan menurut Faiz tahun 2022 menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dibuat guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Menurut Purba et al. Tahun 2021, arti penting pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi menantang siswa belajar lebih dalam. Yang kedua, memberi kesempatan pada siswa untuk menjadi tutor sebaya. Dan yang ketiga, guru harus mengakui bahwa pendekatan pengajaran satu ukuran untuk semua tidak memenuhi kebutuhan semua atau bahkan sebagian besar siswa seperti halnya ukuran. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi menurut Sofianti tahun 2023. Yang pertama, memetakan kebutuhan belajar peserta didik dengan menggunakan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang kedua, merencanakan dan membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi dengan tujuan agar dapat melihat kekurangan dan kelebihan sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Contoh yang relevan dari pembelajaran berdiferensiasi dikaitkan dengan jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis di SMK. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu apa yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Misalnya, pada topik persiapan dan pelaksanaan rapat, terkait dengan pilihan materi, guru dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan belajarnya, yaitu peserta didik dengan kemampuan dasar atau kelompok pertama dapat diberikan materi terkait dengan jenis-jenis rapat dan peran sekretaris dalam rapat. Yang kedua,
Peserta didik dengan kelompok kemampuan belajar menengah dapat diberikan materi dan mempelajari prosedur penyusunan agenda rapat dan undangan resmi. Untuk yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan belajar lanjutan dapat dicoba untuk mempraktikkan pengelolaan rapat dengan teknologi digital seperti Google Meet. Kemudian yang kedua, mengenai sumber belajar, peserta didik dapat memilih untuk belajar dari buku teks, modul digital maupun video atau tayangan yang disediakan oleh guru. Yang kedua, ada diferensiasi proses dengan bentuk bagaimana siswa belajar. Dengan topik pelaksanaan dan evaluasi rapat. Dalam diferensiasi proses ada bentuk-bentuk metode belajar yang bisa digunakan. Yang pertama ada diskusi kelompok, yaitu membahas kendala yang sering terjadi dalam rapat dan solusinya. Dan yang kedua ada role play, dengan bentuk simulasi rapat, siswa memainkan peran sebagai ketua, sekretaris, dan peserta rapat untuk memahami tugas masing-masing. Dan yang ketiga ada observasi lapangan, dengan mengunjungi instansi atau kantor untuk melihat bagaimana rapat profesional yang dilakukan. Yang keempat, ada analisis video dengan menonton rekaman rapat profesional dan mengidentifikasi kesalahan serta kelebihan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, ada diferensiasi produk. Bagaimana siswa menunjukkan pemahaman dengan topik penyusunan agenda rapat dan notulen. Siswa diberi kebebasan untuk menunjukkan pemahaman dengan cara yang berbeda. Dengan pilihan yang pertama, membuat laporan tertulis tentang cara menyusun agenda rapat dan notulen dengan format yang resmi. Pilihan yang kedua, merekam video simulasi rapat atau proses pencatatan dokumen. Dan yang ketiga, membuat infografis atau presentasi digital tentang langkah-langkah penyusunan agenda dan notulen yang efektif. Yang terakhir ada diferensiasi lingkungan belajar tentang di mana dan bagaimana siswa belajar. Nah, diferensiasi lingkungan belajar ada 4. Yang pertama, zona tenang. Siswa yang lebih suka belajar sendiri dapat membaca modul di area khusus dengan minim gangguan. Kemudian ada zona kolaboratif. Siswa yang suka berdiskusi dapat bergabung dalam kelompok untuk mendiskusikan etika dalam rapat. Yang ketiga ada simulasi di ruang rapat. Menggunakan ruang rapat sekolah untuk latihan rapat dengan suasana yang lebih nyata. Dan yang terakhir ada belajar mandiri digital. Siswa yang lebih nyaman belajar secara mandiri dapat mengakses materi